dan sementara berjalan dan dirasakan manfaatnya luar biasa, baik oleh anggota profesi, masyarakat maupun pengurus organisasi. Sehingga kajian kami bahwa rancangan undang-undang Omnibus Law ini ya, sangat minim dari sisi pertama urgensi, lack urgensi. Tidak ada hal-hal yang sangat luar biasa yang harus membuat undang-undang profesi ini diharmonisasi dalam draft undang-undang Omnibus Law. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa undang-undang keperawatan yang sudah sangat begitu baik menjamin masyarakat sebagai penerima layanan kesehatan dan juga anggota profesi, ini boleh dikata sementara kita nikmati stabilisasinya dan tentu sangat menjaga kepentingan masyarakat, baik dari sisi penerima sebagai penerima layanan maupun kami sebagai pemberi layanan tentunya, sehingga betul-betul tidak berkebutuhan saat ini kita untuk diharmonisasi. Jadi sekali lagi bahwa kalau ini dipaksakan, maka tentu malah yang kami sangat khawatirkan adalah masyarakat sebagai penerima layanan ini akan mendapatkan dampaknya yang lebih luas, dan tentu juga kami sebagai pemberi pelayanan ini akan kehilangan beberapa norma yang selama ini sangat membantu kami dalam mengembangkan profesi, termasuk pengembangan keprofesian. Dan yang satu lagi yang kami, kalau kita lihat peran itu yang beredar itu adalah bahwa salah satu kewenangan yang diberikan kepada kami melalui Undang-Undang 35 yaitu praktek mandiri keperawatan, itu kemungkinan besar akan hilang, dan tentu yang merasakan dampaknya adalah masyarakat sebagai penerima, karena tidak lagi langsung bisa bersentuhan dengan pemberi layanan kesehatan yang juga saat ini di zaman COVID ini sangat dibutuhkan percepatan akses masyarakat untuk mendapatkan layanan. Kira-kira dari pihak kami dari PPNI seperti itu. Mungkin dari PDG kami persilakan. Terima kasih rekan media. Jadi walaupun secara eksplisit tidak ada penolakan, tapi dari bahasa yang tertuang dalam revisi ini, terutama di poin 5, secara implisit sebenarnya ada penolakan. Karena di situ ada kata-kata bahwa kita perkuat saja undang-undang yang sudah ada. Toh kalau memang ada kekurangan, ya kita perbaiki, tapi bukan dengan cara membongkar secara keseluruhan. Karena ada beberapa catatan kami yang memang bisa menjadi masalah besar kalau kita berikan contoh. Pada undang-undang yang lama kan setiap dokter yang mau praktek atau dokter yang mau praktek itu harus ada rekomendasi profesi. Nah sekarang tidak ada lagi. Jadi siapa nanti yang akan menyaring atau siapa yang akan mengukur standar dokter yang praktek kalau tidak ada saringan seperti itu dari organisasi profesi? Kan bisa saja nanti ada teman-teman sejawat yang sebenarnya tidak kompeten di bidangnya, tapi dia memaksakan diri untuk praktek. Akhirnya yang dirugikan adalah masyarakat. Ya. Jadi itu bisa jadi masalah besar ya. Yang kedua, catatan kami yang lain ya, dari beberapa catatan mungkin hanya kami menyampaikan 2 saja. Jumlah tempat praktek tidak dibatasi. Ya, tidak dibatasi. Kalau yang undang-undang lama kan maksimal 3. Kenapa? Supaya masyarakat mendapatkan pelayanan yang maksimal ya, optimal dari dokter yang merawatnya. Bayangkan kalau dokter itu praktek di katakanlah 5 tempat praktek, belum stabil tempat pindah lagi mulai pas praktek lain, bisa dibayangkan kira-kira bagaimana kualitas pelayanan yang bisa didapatkan oleh masyarakat kita. Jadi saya kira intinya adalah bagaimana supaya masyarakat kita ini mendapatkan pelayanan yang optimal ya, yang aman gitu. Ya. Jadi bukan karena semata-mata membela organisasi peran profesi, bukan. Tapi saya kira yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat bisa mendapatkan pelayanan terbaik. Mungkin ada kekurangan, ya, tapi bisa kita perbaiki dengan cara lain. Karena pada dasarnya apa yang seperti yang saya pegang tadi dari PPNI, yang sudah berjalan sekarang sudah cukup bagus, ya.
Nah, tinggal kita kekurangannya itu yang kita perbaiki. Di mana kekurangannya ya kita revisi. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Ya, kami persilakan kepada bidan, datang bidan. Baik, terima kasih. Jadi bidan sebenarnya sudah punya kepastian hukum ya, melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang kebidanan. Dan itu diperjuangkan 15 tahun untuk mendapatkan dan disahkan oleh DPR. Lalu saat ini berjalannya baru 3 tahun, kemudian mau dirubah, itu menjadi keresahan bagi bidan seluruh Indonesia. Ya. Nah, keresahan itu mengapa diwujudkan melalui kebijakan bersama oleh organisasi profesi yang ada di Sulawesi Selatan ini, tentu pastinya menolak. Ya. Karena dengan undang-undang ini akan mempengaruhi penguatan terhadap regulasi yang sudah ada, termasuk undang-undang tadi, terkait peran dan fungsi bidan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ya, ada 8 perangkat yang sudah diramu oleh organisasi profesi, dan dari perangkat itu masih ada yang belum diperjelas. Nah, oleh karena itu seharusnya yang sudah ada melalui di perangkat itu diperjelas, termasuk undang-undang termasuk standar pendidikan kebidanan untuk menjamin mutu pendidikan kebidanan. Karena selanjutnya standar pelayanan kebidanan itu juga belum disahkan. Nah, harusnya itu sudah ada, diperjelas, sehingga mutu pelayanan itu pastinya berawal dari mutu pendidikan. Nah, ini yang harus diperjelas. Kemudian dari organisasi profesi sudah berjuang, sudah berbuat, sudah melakukan hal itu, namun belum disahkan. Nah, harusnya itu yang disahkan sebagai turunan dari Undang-Undang tahun 2019 nomor 4 tahun 2019 tentang kebidanan. Jadi pastinya itu menimbulkan keresahan bagi bidan, dan dengan kebijakan ini menolak undang-undang. Ya, kami persilakan. Ya, terima kasih. Dari farmasi, dari apoteker, bahwa kebijakan obat nasional, kebijakan obat maupun bahan baku obat serta alat kesehatan secara nasional ini sebenarnya sudah pernah didengungkan sejak tahun 1968. Tetapi apa yang terjadi sampai tahun 2023 ini, industri bahan baku obat, industri obat, alat kesehatan ini belum sampai seperti apa yang kita harapkan. Sehingga obat, bahan baku obat dan alat kesehatan sekarang ini sudah menjadi rahasia umum bahwa penyebab tingginya biaya kesehatan itu berasal dari obat dan alat kesehatan. Seberapa bagus pun teknologi diagnosis dokter, seberapa sepenuh hatinya para perawat dalam melakukan perawatan kepada pasien, tapi kalau tanpa obat ini juga tidak menjadi sesuatu jalan keluar yang baik. Sehingga kebijaksanaan atau kebijakan obat nasional ini perlu terus didengungkan sehingga obat ini bisa menjadi murah. Dengan impor bahan baku obat, impor obat ini tergantung dari kebutuhan ataupun dari aspek ekonomi. Ya. Kalau dolar naik, harga obat pasti naik, tidak akan pernah turun. Ya. Sehingga kalau ini kebijakan kemandirian obat nasional menjadi sesuatu gerakan pemerintah, maka ini justru perlu harus didorong lebih cepat lagi. Oleh karena itu, penolakan terhadap rancangan undang-undang kesehatan Omnibus Law ini belum saatnya untuk dirubah untuk peraturan perundang-undangannya. Aturan mengenai praktik apoteker berkelanjutan ini juga sedang masih dalam proses prolegnas, ya, sehingga perbaikan peraturan praktik apoteker juga perlu dilandasi dengan undang-undang kesehatan. Saya kira ini yang menjadi dasar kepada apoteker Indonesia. Saya kira demikian. Dikatakan tentang penolakan sudah hampir 30-an provinsi
yang menolak adanya rancangan undang-undang Omnibus Law dan hampir terkhusus kepada profesi kedokteran itu kami selalu berjalan bersama dengan organisasi profesi lain, hampir dari Ikatan Dokter Indonesia cabang kabupaten kota seluruh Indonesia sudah menolak. Saya ulangi sekali lagi Pak, sudah menolak dengan rancangan undang-undang Omnibus Law ini yang notabene-nya bukan keberpihakan kepada rakyat. Sekali lagi saya katakan bahwa dua hal yang jadi sumber permasalahan dari adanya rancangan undang-undang Omnibus Law ini. Yang pertama, sistem pelayanan yang akan memberikan dampak besar yang rugi kepada masyarakat. Yang kedua, tentang dunia pendidikan, karena peran daripada kolegium sudah tidak ada lagi, sehingga menjadi permasalahan untuk di dunia pendidikan, khususnya pendidikan dokter dan pendidikan dokter spesialis. Kami sepakat semua bahwa Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, kalaupun ada permasalahan, itu sedianya diperbaiki, tapi bukan dihapus, sehingga kita bisa bayangkan semua bagaimana sistem pelayanan yang akan datang. Ini ibaratnya Pak, hutan belantara. Satu hal lagi yang saya memberikan contoh, ada yang sangat bagus. Kita ini pernah diperingati sama Tuhan dan sampai sekarang masih terlaksana. Selama pandemi COVID-19 memberi hikmah kepada pemerintah, dia tidak boleh bisa bekerja sendiri, harus didukung oleh seluruh komponen bangsa bersama organisasi profesi lainnya. Ini membuktikan bahwa kita kesehatan ini harus bersinergi dan kolaborasi. Adakah selama ini pemerintah yang menjalankan sendiri selama pandemi? Adanya keterlibatan daripada seluruh komponen kesehatan yang terlibat, sehingga apa memberikan satu dampak alhamdulillah kepada negara kita ini. Coba bisa bayangkan misalnya pemerintah yang turun langsung. Berapa korban dari seluruh kita punya tenaga kesehatan yang selama ini, dokter, perawat, dokter gigi dan lain-lain. Ini yang bisa mencerminkan betapa besar komitmen daripada tenaga kesehatan, perawat, dokter gigi, bidan, apoteker dan dokter Indonesia di dalam menghadapi masa-masa sulit pada saat pandemi yang mulai dideklar di Indonesia pada tanggal 15 Maret tahun 2000. Saya pikir ini semua pembelajaran bagi kita dan ini bukan ada hikmahnya. Mudah-mudahan pemerintah bisa melihat, mendengar dan membatalkan rancangan undang-undang ini untuk kepentingan daripada masyarakat. Saya rasa itu yang saya sampaikan. Terlepas daripada semua ini, tentunya kita berharap bahwa hal-hal yang menjadi kepentingan daripada dunia kesehatan dan dunia pendidikan ini, kita tentu berharap untuk jauh lebih baik daripada yang sekarang. Kalau ini sampai menjadi acuan untuk menjadi aturan yang diberlakukan pada undang-undang kesehatan di seluruh Indonesia kepada seluruh profesi, saya katakan kembali, saya bisa membayangkan bagaimana dampaknya yang besar terhadap masyarakat. Karena saya katakan kembali, fungsi daripada organisasi profesi adalah satu pembinaan dan yang kedua pengawasan. Kalau sudah tidak ada Bapak Ibu yang saya sampaikan, kalau sudah tidak ada fungsi pembinaan dan pengawasan daripada organisasi profesi semua ini, maka bisa dikatakan aturan dan seluruh hal-hal yang menjadi
bagian daripada persyaratan untuk memberikan pelayanan terbaik, saya kira ini tidak akan kita rasakan lagi. Ini akan dampak jauh lebih buruk, sehingga saya katakan kembali bahwa kita ini seperti sudah masuk di dalam hutan belantara. Saya sampaikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.